الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد يا معاشر المسلمين وغرة المؤمنين رحمكم الله اعلموا أن يومكم هذا يوم عيد الفطر يوم السرور ويوم المغفور أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام إذا صعد الخطيب على المنبر أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا رحمكم الله أنصتوا لعلكم ترحمون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد والحمد لله رب العالمين. اللهم اعز الإسلام والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على إقامة الدين رب اختم جلالك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وحده لا شريك له وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا معشر المسلمين والمؤمنات أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال سبحانه لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا
وقال سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. وقال سبحانه قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد walam yakul lahu kufuwan ahad. Para hadirin kaum muslimin wal muslimat, jamaah salat Idul Fitri di Masjid Al-Hamra yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebelumnya kami berwasiat untuk kami dan jamaah sekalian supaya senantiasa kita dalam keadaan bertakwa kepada Allah, karena orang yang bertakwa kepada Allah sebagai satu-satunya jalan untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, tidak ada satu dalilnya dalam Al-Quran, tidak ada satu dalilnya dalam hadis-hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak ada pun dalam sejarah Islam bahwa manusia berbahagia di sisi Allah hanya dengan mengandalkan embel-embel keduniaan, kecantikannya, kegantengannya, pangkat jabatannya, nasab darah keturunannya, harta dan kedudukannya. Sama sekali tidak ada dalam dalilnya. Orang-orang terdahulu yang mereka punya pangkat jabatan, kekayaan, harta, bentuk rupa yang ganteng, warna kulit yang putih, semuanya akan berbahagia kalau ada kaitannya dengan amalan agama Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga orang-orang yang sebaliknya, mereka akan berada dalam ketaatan, mereka akan berada dalam kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala apabila apa yang Allah berikan cobaan kepada mereka pun mereka senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Untuk maksud inilah supaya manusia kembali mengerti akan maksud dan hidup tujuannya, diadakannya secara berulang oleh Allah Ta'ala, yaitu puasa di bulan Ramadan sebagai madrasah tahunan, sebagai tempat arena untuk kita yaitu kembali memperbaiki iman dan amal soleh kita. Selama kita masih hidup, selama iman ini masih dikandung hayat, maka Ramadan tetap akan berlaku bagi diri kita. Karena memang Ramadan adalah sejatinya supaya benar-benar kita menjadi hamba yang mengerti maksud tujuan hidup kita, hanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Siang dalam taat kepada Allah Ta'ala, malam dalam taat kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam keadaan senang, dalam keadaan taat kepada Allah, diberikan cobaan pun dalam keadaan miskin dan susah, kena musibah, tetap dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para hadirin kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, momen suksesnya Ramadan kita adalah bisa terlihat dari 11 bulan setelah kita berada di bulan Syawal dan seterusnya. Hari ini umat Islam bersemangat untuk menjalankan Ramadan. Tarawihnya penuh, waktu berbukanya penuh, waktu iktikafnya penuh. Tetapi setelah Ramadan, amalan-amalan itu ditinggalkan lagi. Ini sudah menunjukkan ciri-ciri tidak suksesnya atau belum suksesnya Ramadan kita. Karena itu, hadirin kaum muslimin, muslimat, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah Ta'ala, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Rangkaian Ramadan yang harus kita pergunakan di 11 bulan akan datang, pertama adalah mencakup imaniyah, keimanan kita kepada Allah. Inilah tujuan pertama kali kita ingin memperbagus iman kita kepada Allah. Kita ingin bagaimana menetapkan iman kita dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai sebentar saja. Sampai yaitu apabila datang ayat ini,
kullu nafsin dha'iqatul maut. Selesai sudah semuanya. Sampai datang Al-A'raf 34-nya, idza jaa wa likulli ummatin ajal fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ah wa la yastaqdimun. Semua manusia, semua umat punya ajalnya. Kalau ajalnya sudah datang, kematiannya sudah datang, tidak akan bisa ditunda-tunda dan tidak akan bisa untuk dipercepat. Hadirin, hadirat kaum muslimin, muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, dari poin pertama ini keimanan, jangan sampai kita mati dalam 4 macam dosa yang tidak akan ada ampunan dari Allah Ta'ala. Sampai di akhirat dia nangis, keluar air mata darah, keluar air mata nanah, tidak akan bisa diampuni oleh Allah Ta'ala. Sekalipun dia mau tebus dosa-dosanya dengan kekayaan bukan hanya 1.000, 2.000, 10.000 triliun, tetapi dengan emas sepenuh bumi, tidak akan Allah terima. Hadirin sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Yang demikian Allah berikan peringatannya kepada kita di dalam yaitu Al-Quran. Pada surat Ali Imran, surat ketiga, ayat ke-91, Allah Jalla Sya'nuhu berfirman, innal ladhina qalu, maksud kami, innal ladhina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang-orang kafir yang mati dalam keadaan kafirnya, falai yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau ibtada bih. Sumpamanya dia mau tebus dosa-dosanya dalam kematian kafirnya dengan kekayaan emas sepenuh bumi. Emasnya bukan hanya seharga 10.000, 20.000 triliun. Yang sampai detik ini pun belum ada orang sedunia punya kekayaan di atas 10.000 triliun, hadirin. Emasnya sepenuh bumi, tapi dia mati dalam keadaan hatinya tidak memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka kekayaan pun yang dia miliki akan menjadi sia-sia dan sirna belaka. Para jamaah kaum muslimin, muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Dalam hadis riwayat Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim rahimahumullah, baginda Nabi pernah bercerita, ada orang yang paling kaya hidupnya, senang dia hidupnya, apa yang dia inginkan dari keinginannya, dari syahwatinya, bisa tercapai dalam waktu secepat itu pun, dalam 1 detik, 2 detik bisa tercapai. Tetapi dia mati tanpa memiliki la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akhirnya Allah celupkan 1 detik saja dalam neraka jahanam. Kemudian diangkat oleh Allah. Allah berkata, wahai hambaku yang paling kaya, wahai hambaku yang paling enak hidupnya, tetapi anda mati dalam keadaan tidak punya iman. Setelah aku celupkan 1 detik dalam neraka jahanam, apakah kamu pernah merasakan 70-60 tahun hidupmu yang begitu megahnya, yang begitu mewahnya? Para jamaah, saya himbau untuk tidak berangkat dulu meninggalkan majelis khutbah. Ini merupakan rangkaian rukun daripada sholat Idul Fitri kita. Mohon bersabar sejenak. Tidak setahun sekali kita menyampaikan khutbah ini yang tidak lebih dari 20-30 menit. Kami ulang hadirin, akhirnya hamba yang tidak beriman tadi dicelupkan dalam neraka jahanam 1 detik saja. Dia berkata, ya Allah, aku orang yang paling enak 60-70 tahun hidupnya, tetapi setelah aku merasakan siksa neraka 1 detik saja, saya tidak pernah merasa saya menjadi orang paling kaya dan paling enak hidupnya di dunia ini. Kemudian yang kedua, Allah datangkan orang yang paling miskin, tetapi imannya sekuat gunung. Orang yang paling papa, tetapi menangisnya kepada Allah malam harinya karena dosa-dosanya, ketakutannya kepada Allah Ta'ala begitu hebat. Hadirin, akhirnya Allah tanya kepada hamba Allah yang miskin, tetapi mati dalam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka Allah bertanya, wahai hambaku, engkau adalah orang yang aku beri cobaan dengan kepapaan, dengan kemiskinan. Tapi setelah aku celupkan engkau 1 detik dalam surgaku, pernahkah engkau merasakan hidup 60-70 tahun susah di dunia ini? Maka hambanya Allah berkata, ya Allah, demi engkau ya Allah, aku tidak pernah merasakan susah 60-70 tahun. Setelah engkau celupkan aku ya Allah ke dalam surga, sekalipun 1 detik saja. Bagaimana dengan kehidupan yang selama-lamanya?
Baru 1 detik dia dicelupkan. Yusbaghu sibghatan. Cuma secelupan saja di dalam surga. Seakan-akan dia tidak pernah merasakan susah payah dalam kehidupan dunia ini. Para jamaah sidang salat Idul Fitri, kaum muslimin muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Itulah maksud daripada tujuan hidup kita. Senantiasa dalam keadaan apapun yang kita miliki, senang susahnya, dalam keadaan bertakwa dan taat kepada Allah Ta'ala. Itulah intisari Ramadan. Yang kedua, para jamaah kaum muslimin muslimat, bagaimana setelah Ramadan ini kita tetap menjaga sholat 5 waktu kita. Yang kedua adalah ubudiyah. Jagalah sholat 5 waktu kita berjamaah. Jagalah sholat-sholat qobliyah dan ba'diyah kita. Sholat-sholat sunnah kita. Jangan tinggalkan sholat tahajud dan witirnya. Yang kita udah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di bulan Ramadan. Tarawih dengan witirnya senantiasa. Ini kita pakai pada 11 bulan setelah Ramadan. Demikian juga dari nilai ubudiyah yang lain. Jangan tinggalkan, yaitu senantiasa berzikir kepada Allah, bersalawat kepada Nabi SAW. Bacalah Quranul Karim, sekalipun 1 hari minimal 1 lembar. Apabila ada seorang hamba yang 1 hari saja sudah tidak baca Al-Quran, saya khawatir. Terdapat dalam hadis riwayat daripada Imam Ibn Abi Syaibah. Kalau kita lihat dalam kitab digitalnya pun yang sering saya bawakan di masjid ini, nomornya sudah sampai 30.054. Riwayat daripada Imam Ibn Abi Syaibah, Nabi bersabda bahwa man ja'alal Qur'an qadahu, man ja'alal Qur'an amamahu, siapa yang jadikan Al-Quran di hadapannya, dibaca lagi, qadahu ilal jannah, Al-Quran yang demikian akan membimbing hamba Allah ini masuk ke dalam surga Allah Ta'ala. Dan dia akan merengek-rengek kepada Allah. Ya Allah, hamba-Mu memang ini punya dosa, punya salah. Tapi dia selalu baca aku, dia pelajari aku, dia amali aku, ya Allah. Ya Allah, ampunilah dosa-dosa dia, ya Allah. Maka Allah masukkan hamba itu ke dalam surga. Tetapi ada seorang hamba beriman yang dia sama sekali tidak pernah pegang Al-Quran, tidak pernah baca Al-Quran. Kata Nabi, وَمَنْ جَعَلَ خَلْفَ ظَهْرِهِ, siapa yang jadikan Al-Quran di belakang punggungnya, qadahu ilan nar, maka Al-Quran yang demikian akan menjerumuskan seorang masuk ke dalam neraka jahanam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, sejenak kami akan melanjutkan dengan khutbah kedua. Aqulu qawli hadza li wa lakum wastaghfiruh, innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira, walhamdulillahi kathira, wa subhanallahi bukratan wa asila, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa a'azza jundahu, wa hazamal ahzab wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi waffaqa, alhamdulillahilladzi waffaqa min ibadihi afdhalu ta'at, wassalatu wassalamu ala nabiyina al-mustafa asyraful makhluqat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم القيامه. اما بعد، فيا معشر المسلمين والمسلمات، اوصيكم ونفسي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال سبحانه: قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. Para hadirin kaum muslimin muslimat sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, kita lanjutkan yang kedua, bagaimana ubudiyah kita. Setelah kita baca Quran, senantiasa jangan tinggalkan bersedekah untuk sedekah harian.
Karena tidak akan berkumpul seorang mukmin yang benar imannya dengan kekikiran dalam hatinya, kata Nabi SAW. Bersedekahlah, jadikanlah di mana kita berada menjadi orang yang memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Bersedekahlah, karena ini adalah merupakan salah satu peninggi derajat kita di sisi Allah. Sekalipun sehari kita bersedekah hanya Rp1.000. Demikian juga para jamaah kaum muslimin, muslimat sidang salat Idul Fitri. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Yang ketiga adalah muamalah muasyarah. Hubungan jual beli, hutang piutang, mencari nafkah. Hindari daripada mencari nafkah yang berbau ribawi, yang berbau sogok menyogok, yang berbau daripada penjualan benda-benda yang diharamkan oleh Allah. Dan juga mencari nafkah dari perkara yaitu prostitusi ataupun perdukunan, ataupun mencari nafkah dengan cara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang lainnya. Karena sehebat apapun ibadah seseorang, sujud rukunya hebat kepada Allah, tetapi mata pencahariannya dari yang haram. Dalam hadis sahih baginda bersabda, "Ma nabata syai'un minal haram, fannaru aula bih." Tidaklah tumbuh satu daging dalam seorang hamba, dalam diri seorang hamba, dari perkara yang haram, pasti neraka jahanam adalah tempatnya. Inilah makna dari Ramadan, supaya kita betul-betul memaknai kehidupan kita hanya untuk ibadah. Yang terakhir, hadirin sidang salat Idul Fitri, kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Ta'ala. Yang terakhir adalah Allah menginginkan semua umat Islam menjadi orang baik, menjadi orang yang berakhlak mulia, yang berbudi pekerti yang agung, sebagaimana Allah katakan kepada Nabi dalam Al-Ahzab 21-nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Nabi suri tauladan yang baik. Anda begitu hebat tarawihnya, Anda tidak tinggal iktikafnya, Anda tidak tinggal berbagi untuk makan sahurnya, Anda tidak tinggal baca Quran di bulan suci Ramadannya, tetapi omongan Anda masih menyakiti hati orang lain. Tetapi Anda masih merasa lebih soleh, lebih baik dari orang lain. Tetapi kita mudah sekali untuk berbuat yang tidak baik kepada orang lain. Keberadaan di mana kita berada menjadi susahnya orang lain. Ini tidak sukses sama sekali Ramadannya. Justru yang tertinggi daripada capek-capeknya kita menjalankan ibadah Ramadan, yang tertingginya adalah memiliki akhlak yang mulia. Di mana saja kita berada menjadi kebaikan untuk orang lain. Di mana saja kita berada berlaku jujur, berlaku amanah. Di mana saja kita berada, hadirin, tidak menyakiti orang lain. Termasuk akhlak yang mulia adalah kita berhusnuzon kepada sesama hamba Allah Subhanahu wa taala. Ada rasa sayang, kasih sayang kepada seluruh umat Islam dan juga kepada non-muslim, karena pada hakikatnya non-muslim juga saudara kita dari kakek kita yang satu, yaitu Adam dan istrinya Bunda Hawa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, orang yang berakhlak mulia ini adalah yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sehingga dalam hadis Sahih Bukhari Muslim, Nabi katakan, umatku yang berakhlak mulia, yang di mana saja mereka berada menjadi kebermanfaatan untuk umat yang lain, maka bersama aku nanti, hadirin, kata Nabi, menjadi hambaku, menjadi umatku yang paling aku cintai, kata Allah dan Rasulnya. Allah katakan engkau adalah menjadi hambaku terbaik. Nabi katakan engkau menjadi umatku terbaik. Para jamaah sidang salat Idul Fitri yang dirahmati Allah, orang yang berbudi pekerti yang baik, di antaranya dia adalah orang yang senantiasa memudahkan urusan orang lain, tidak menyusahkan orang lain. Kalau dia bertemu dengan orang yang lebih tua, dia akan meyakini, ya Allah, hamba-Mu usianya lebih tua dari saya, tentu ibadahnya lebih banyak dari saya. Tapi kalau dia bertemu dengan hamba yang lebih muda, dia akan berkata, ya Allah, ini hamba-Mu lebih muda usia dari saya, tentu dosanya lebih sedikit dari saya. Para jemaah, sehingga ada dalam kategori umat Nabi yang akan surganya bersama para Nabi dan Rasul. Yang ini bisa dicapai oleh orang biasa semacam kita, kalau kita matinya bersimbah darah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, seperti saudara kita di Palestina. Surga Firdaus
melebihi daripada surga 7 yang lainnya, melebihi daripada surga Aden, surga Jannatul Khuldi, surga Jannatul Naim, surga Jannatul Ma'wa, surga Darussalam, surga Darul Muqamah, surga Muqamul Amin, surga Firdaus. Bukan hanya Allah berikan dan Rasulnya berikan kepada umatnya yang mati bersimbah darah dalam perjuangan agama Allah, tetapi setelah Ramadan dia memiliki akhlak yang baik, budi pekerti yang baik. Hadis ini kami dapati dalam riwayat Imam Abu Daud. Ini akhir daripada khutbah kami, bahwa Nabi bersabda, "Ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah." Aku menjamin umatku untuk mendapatkan satu rumah di tepi sorga. Bagi siapa? Liman tarakal mira wa in kana muhiqqa. Bagi umatku, kata Nabi, yang meninggalkan perdebatan sekalipun dia benar. Jangan berdebat, hadirin, apalagi dalam masalah agama. Kunut tidak kunutnya, tahlil tidak tahlilnya, itu harus saling toleran, harus saling menghormati, supaya umat Islam tidak berpecah belah. Karena ini adalah masalah furu'iyah yang sudah difatwakan oleh ulama sebagiannya menjadi boleh dan berlakunya, serta kredibel daripada dalil-dalilnya. Kemudian hadirin para jemaah dirahmati Allah, yang kedua kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin fi wasatil jannah." Aku menjamin umatku untuk mendapatkan rumah di tengah sorga, lebih tinggi lagi. Bagi siapa? Liman tarakal kadhib wa in kana maziha. Yaitu bagi umatku yang meninggalkan kata-kata bohong sekalipun dalam bercandanya. Dan ini yang terakhir, yang tertingginya, kata Nabi, "Ana za'imun bi baitin fi a'lal jannah." Aku menjamin umatku mendapatkan satu rumah di surga tertinggi, surga Firdaus, surga levelnya para nabi dan rasul. Bagi siapa, kata Nabi? Liman hassana khuluqahu. Bagi umatku yang memperbaiki akhlaknya, memperbagus budi pekertinya, di mana saja dia berada, menjadi kebaikan orang lain, dan senantiasa dia mendoakan hamba-hamba Allah beriman dengan ampunan dan rahmat, serta mendoakan non-muslim dengan hidayahnya. Itu akhlak para nabi. Itu rasa cinta kasih kepada manusia yang dimiliki oleh para nabi alaihimussalatu wassalam. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kebaikan kepada kita semuanya. Dan terakhir kita berdoa kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan na'imin hamdas syakirin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ya Allah, ampunilah segala kesalahan kami, kedua orang tua kami, baik mereka yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia, ya Arhamar Rahimin. Tempatkan mereka, ya Allah, sesuai dengan kasih sayang-Mu kepada mereka. Sayangilah mereka, ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami sejak kecil, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, di sini kami duduk bersimpu di hadapan-Mu. Kami adalah hamba-hamba yang lemah, kami adalah hamba-hamba yang dhaif, kami adalah hamba-hamba yang tidak bisa berbuat ketaatan kecuali dengan izin-Mu, kecuali dengan panggilan-Mu, kecuali dengan taufik-Mu, ya Allah. Ya Allah, senantiasakanlah berikan kepada kami dalam 24 jam, ya Allah, siang malamnya, untuk taat kepada Engkau, untuk ingat kepada Engkau, untuk mengikut sunnah baginda Nabi yang agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, setelah Ramadan habis ini, ya Allah, meninggalkan kami, izinkan kami, ya Allah, untuk mempraktekkan amaliyah Ramadan pada 11 bulan yang akan datang, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, kalau Engkau berkehendak, panjangkan umur kami untuk kembali kami bertobat kepadamu di bulan Ramadan yang mulia, di bulan Ramadan yang akan datang, untuk mempertinggi daripada derajat kami di sisi-Mu, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah. Jadikanlah keluarga kami menjadi keluarga yang Kau ridhai, suami yang taat kepada Engkau, ya Allah, istri yang taat kepada Engkau, ya Allah, anak-anak kami yang taat kepada Engkau, ya Allah, anak-anak kami yang taat kepada Engkau, ya Allah, anak cucu kami sebagai penerus sujud kami, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikan anak-anak kami menjadi anak-anak yang mengerti Al-Quran, mengerti ilmu agama, menjadi anak-anak yang karir sukses dunia akhiratnya, ya Arhamar Rahimin. Menjadi anak-anak yang taat kepada Engkau dan Rasulnya, menjadi anak-anak yang bisa menolong kami di akhirat nanti, ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jagalah ulama-ulama kami, ya Allah. Tanpa ulama yang benar, ya Allah, yang soleh, kami tidak akan bisa menjalankan kehidupan dengan baik, ya Allah.
Sebagaimana hewan-hewan yang tanpa bimbingan ya Arhamar Rahimin. Engkau berkahkan ulama-ulama kami ya Allah. Guru-guru kami ya Allah. Bersama keluarga mereka, bersama pesantrennya ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, wabil khusus kepada orang tua kami, Ayah Haji Martius Hamra bersama ibunda, bersama keluarga besar, bersama para asatidah di Masjid Al-Hamra, bersama para DKM, bersama para imam-imam di sini ya Allah. Engkau tetapkan iman Islam mereka. Engkau pakai tetap ya Allah kebaikan-kebaikan ini sampai kami tidak ada lagi ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, berikanlah kepada kami yang duduk bersimpu di majelis salat Idul Fitri Allah, sebagaimana makna Idul Fitri ya Allah, kembali kepada kesucian kami ya Allah. Itulah hakikat yang kami inginkan. Sebagaimana Nabi katakan, kullu maulidin yuladu ala fitrah. Semua bayi terlahir dalam keadaan fitrah. Ya Allah, kami tak pandai berdoa ya Allah. Dalam majlis mulia ini ya Allah, sambungkanlah doa kami dengan doa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sambungkanlah doa kami ya Allah dengan para sahabat ya Allah. Sambungkanlah doa kami dengan doa para wali-walimu ya Allah. Sambungkanlah doa kami ya Allah dengan para ulama-ulama solehmu ya Allah. Matikan kami ya Allah semua dalam mengucap la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Udzurullaha fadhkurkum wad'u yastajib lakum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.